Ashabal Qaryah. Nah, kata Ashabal Qaryah inilah yang digunakan judul pada pagi hari ini, Ashabul Qaryah. Kita sudah bicarakan Ashabul Ukhdud, kisah pembantaian di parit dengan cara dibakar. Kita sudah bicarakan Ashabul Fil, bagaimana kisah tentara gajah yang hanya dibinasakan oleh burung-burung kecil. Hari ini kita bicarakan Ashabul Qaryah, bagaimana kisah penduduk satu negeri penuh itu dibinasakan cuma dengan satu kali teriakan. Cuma dengan satu kali teriakan, dahsyat sekali kisahnya. Dan dengan kisah ini pula banyak pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama ketika berkaitan dengan seorang yang bergegas-gegas namanya Habib bin Najjar. Habib bin Najjar. Siapa? Dia adalah al-ulama, dia adalah al-alim wal-abid. Dia adalah orang yang berilmu dan ahli ibadah. Hati-hati dengan orang yang alim, orang yang berilmu, wal-abid dan ahli ibadah. Bisa-bisa dengan satu kali terakan meluluh hampa seluruh penduduk. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan buatlah oleh engkau perumpamaan kepada mereka ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Di mana negeri yang dimaksud? Negeri yang dimaksud di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kitabnya namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut negeri yang diinginkan oleh ayat ini adalah negeri Antakya. Negerinya namanya negeri Antakya. Di mana negeri Antakya ini? Negeri Antakya ini berada di pesisir. Di pesisir mana? Di pesisir daerah utusan sekitar Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Berarti sekitar Timur Tengah, negeri Antakya. Apakah sekarang negerinya sudah ada? Masih ada? Jawabnya tidak ditemukan kalau sekarang dicari. Karena kisah ini berkaitan dengan kisahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Itu berarti kisahnya kisah zaman lalu di negeri Antakya. Rajanya namanya Antikas. Jadi di negeri Antakya itu ada sebuah negeri di Timur Tengah, di pinggir pesisir gitu. Rajanya namanya Antikas. Raja ini kelakuannya kayak Fir'aun, kayak Ramses. Apa? Dia merasa seperti Tuhan. Dia memerintahkan kepada penduduknya, sehingga penduduk-penduduknya itu banyak yang melakukan kesyirikan, banyak yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan dikirim kepada mereka. Mereka siapa? Mereka para musyrikin. Mereka siapa? Mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau sudah melakukan kesyirikan itu luar biasa, Allah pasti murka. Coba kita ingat beberapa kejadian yang luar biasa, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam
itu terjadi karena praktek-praktek kesyirikan itu sudah merajalela. Jangan dikira kalau yang lain melakukan kesyirikan kemudian yang lain melakukan keimanan yang luar biasa yang tinggi kemudian tidak kena masalahnya. Jadi bisa terjadi. Tidak semua melakukan kesyirikan, tetapi semua masuk di binasa. Jadi kita ini, kalau salah 1, 2, 3, 4 di antara kita itu ya ada yang suka syirik-syirik, kita ini kena dampaknya dari kelakuan mereka yang melakukan kesyirikan. Tapi anehnya, justru kesyirikan itu dapat mendatangkan uang. Justru laku diperjualbelikan, bahkan seperti tontonan. Orang itu senang nonton kesyirikan, dikira hebat. Idza ahal mursalun, ingatlah ketika dia mengutus kepadanya al-mursyarun, beberapa utusan. Id arsalna ilaihim isnaini, ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka melalui Nabi Isa al-Masih alaihissalam di Bidayah wa Nihayah. Tetapi diselisihi bahwa utusan ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan utusannya Nabi Isa. Nah, di situ itu menjadi perdebatan menarik. Fakadabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Keduanya siapa? Keduanya para utusan itu. Utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala didustakan oleh penduduk negeri Antakya. Mendustakannya. Taktif ya. Memang hal-hal yang biasa dilakukan oleh para rasul, para utusan itu. Yang pertama, ketika dia datang itu didustakan. Oleh karenanya ketika kita menyeru kepada kebaikan, yang pertama kali akan kita terima adalah kedustaan dari orang yang kita seru. Jadi kalau misalkan ada orang mengajak kepada kebaikan, pertama kali yang kita hadapi, kita itu akan didustakan. Dan itu para rasul itu kena seperti itu. Para rasul diutus itu mesti didustakan dulu oleh mereka. Mereka nggak percaya, ya, didustakan. Setelah mendustakan, apa kedua berikutnya? Dia biasanya terus diperolok-olok. Para rasul itu datang itu diperolok-olok. Orang menyampaikan kebenaran yang pertama itu didustakan. Yang nomor 2 diolok-olok. Kemudian yang ketiga itu dia diancam. Diancam-ancam. Kalau tidak mau diam, awas kamu. Diancam-ancam mereka. Penyampai kebenaran itu setelah diancam-ancam, kalau dia tetap menyampaikan kebenaran, maka dia akan disiksa. Mesti disiksa. Jangan dikira orang menyampaikan kebenaran itu terus gratis, lalu tidak ada resikonya. Resiko pertama akan didustakan. Resiko yang kedua akan diolok-olok. Resiko ketiga akan diancam. Dan resiko keempat, dia akan dihadapkan pada masalah. Itu kaitannya orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Siapa 2 orang yang diutus untuk berdakwah di Antakya? Ulama beda pendapat untuk menentukan siapa. Yang pertama, ada yang mengatakan namanya Sam'un dan Johan. Sam'un. Yang nomor 2, ada yang mengatakan oh bukan Sam'un dia, tapi Sodik dan Soduk. Ada Sodiknya, Soduknya enggak ada. Itu Sodik. Yang kedua Sodik dan Soduk.
Ya. Oh, bukan Sodik dan Soduk, tapi Sam'an dan Yahya. Ulama beda pendapat di situ. Kenapa? Karena ceritanya memang cerita masa lalu. Fa'azazna, dan kami kuatkan bisa lisin dengan orang ketiga. Akhirnya satu negeri itu diutuslah 3 orang. 3 orang diutus untuk berdakwah di satu negeri. Logikanya semakin banyak yang berdakwah, hasilnya semakin banyak. Semakin banyak yang berfatwa, maka hasilnya semakin signifikan, semakin hebat. Itu logikanya. Tapi logika itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Tapi logika itu banyak yang bertentangan dengan kenyataan. Banyak yang berdakwah semakin tidak karu-karuan. Itu bisa terjadi. Logikanya 3 orang diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu menjadi aman. Tetapi ternyata tidak. Begitu pertama kali diutus 2 orang, Soduk dan Sodik, Yohan dan Sam'un, Yahya dan Sam'an, pilihannya apa yang terjadi? Ternyata 2 utusan ini ditangkap oleh Antikas, Raja Antiokhia. Ketika dia berdakwah, dijerat dia, ditangkap dia. Setelah diangkat apa? Dipenjara dia. 2 orang utusan itu oleh Raja Antikas itu dia penjara. Dikerangkeng dia, disiksa dia berdua itu. Lalu diutuslah orang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok bisa ya? Kok bisa dikalahkan dengan Raja? Ya itu. Makanya hati-hati ketika memilih raja. Begitu rajanya yang dipilih seperti Antikas, maka binasa orang-orang. Kenapa? Karena dia akan dibawa ke praktek-praktek kesyirikan sebagaimana Antikas. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 orang ini ditangkap, disiksa 2 orang ini, lalu diutuslah orang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami apa? Ilaikum mursalun. Kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Wa ma anzala rahmanu min sa'in in antum illa takdzibun. Enggak. Kalian itu adalah basyarum misluna. Kalian itu adalah manusia biasa seperti kami. Itu artinya apa? Takdzib. Mendustakan dia. Yang didustakan adalah kerasulan. Memang Rasul itu manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Memang yang namanya Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita. Surat Kahfi akhir-akhir itu mengatakan dulu, innama ana basyarun mislukum. Katakan, aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, tetapi diwahyukan. Rasul itu manusia kayak kita. Utusan Allah itu sama seperti kita, tetapi ada beda. Mereka para utusan itu mendapat wahyu, sedangkan kita tidak. Itu harus ada bedanya. Walaupun sama-sama. Kita makan, Rasul makan. Kita tidur, Rasul tidur. Kita menikah, Rasul menikah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan biologis sama. Basyarun mislukum. Tetapi ada yang beda. Yuha ilayya. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sedangkan kita tidak.
para rasul itu mendapatkan wahyu, nah kita ini menjadi pengikut orang yang mendapatkan wahyu. Jangan berlagak seperti rasul. Kita ini kan banyak tidak terasa lalu berlagak bergaya-gaya kayak rasul. Merasa paling punya surga. Merasa paling hebat. Merasa paling tahu. Kalau itu sudah melekat di hati kita, itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Tidak. Ma antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian kecuali manusia biasa seperti kita. Al-Ghasyiyah. Wa ma anzala rahmanu, dan ar-Rahman tidak menurunkannya min sain dari sesuatu illa kecuali in antum takfurun. Kecuali kalian hanya dusta. Rasul itu dianggap dusta. Rasul itu dianggap dusta. Dia merasa paling bagus. Kemarin saya cerita minggu yang lalu ke satu tempat. Kenapa Rasul itu diutus dari tanah Arab? Kenapa tidak dari tanah jauh? Ini itu kan lebih baik dari mereka. Karena orang Arab itu sulit diatur. Saya bilang, yang ngomong seperti ini pasti orang Jawa. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Tidak. Andai kata Jawa itu lebih baik daripada Quraisy, maka Rasul mesti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jawa. Quraisy itu ada 7 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Salah satunya adalah kenabian. Sampai Quraisy sendiri dinamakan dalam Quran salah satu surat, namanya surat Al-Quraish. Andai kata Jawa itu lebih baik, maka ada di Quran namanya surat Jawa. Jawa enggak ada, itu berhayal. Memang ada kayak saya cerita dulu ya. Kalau mereka mengatakan, siapa yang mengatakan? Para rasul itu. Apa katanya? Rabbuna ya'lamu inna ilaihi mursalun. Tuhanku itu lebih mengetahui. Tahu Tuhanku itu. Sesungguhnya kami adalah benar-benar orang-orang yang diutus kepada kalian. Wa ma alaina ilal balagul mubin, dan tidaklah atas kami ilal balagul mubin, kecuali hanya menyampaikan. Illal balagul mubin, hanya menyampaikan sesuatu yang jelas, yang nyata, yang ya. Jadi para rasul itu tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa balagul mubin, kecuali hanya sebagai penyampai saja. Bahkan ayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illal balag. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya penyampai. Jadi hanya disampaikan saja. Mau ikut silakan, tidak ikut ya silakan. Toh akhirnya pertanggungjawaban pada diri sendiri. Nah, gitu. Makanya yang sering pidato kayak Pak Buhari itu nggak pernah sakit hati. Enggak sakit tanya. Yang penting Quran dibacakan, hadis disampaikan. Ya sudah, diikuti silakan, tidak diikuti silakan. Nanti pada saatnya kan bertanggung jawab sendiri. Wa ma arsalnaka illal balag. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya penyampai saja. Jadi para rasul itu hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Tidak ada kewajiban untuk memaksa, untuk mengikuti hal-hal yang disampaikan oleh mereka. Tidak ada. Kalau mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini menjadi celaka, kami ini sial karena kalian.
Justru masyarakat itu menuduh dengan kedatangan Rasul itu lalu menjadi celaka, menjadi tidak aman, menjadi kacau. Masyarakat yang sudah damai karena datang 3 Rasul itu lalu menjadi terbelah. Ayo coba. Itu terjadi zaman dulu. Karena Allah mengutus utusan yang dulunya itu kompak lalu menjadi terbelah. Kenapa terbelah? Karena kedatangan kebenaran. Mereka tidak akan berpisah kecuali kebenaran telah datang. Setelah kebenaran datang di bawah Rasul, lalu jadi saja dia menjadi terbelah. Dan kalau itu terjadi maka itu menjadi sunnah. Sunnatullahnya begitu. Yang kompak-kompak menjadi tidak kompak. Kenapa? Ada sesuatu yang datang. Dan sesuatu yang datang itu adalah kebenaran. Kalau itu yang terjadi tidak perlu galau. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Fa'ilam tantahu, apabila kalian tidak berhenti, lanarjuman, sungguh benar-benar kami akan merajam. Akan dirajam, diancam mereka. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan kebenaran lalu diancam-ancam, itu hal yang biasa. Menyampaikan kebenaran lalu di demo besar-besaran, yang biasa. Biasa saja. Sunnahnya begitu. Diceritakan dia akan diancam-ancam, akan dirajam, bahkan dia akan disiksa. Minna azabun alim. Akan merasakan dia kalau tidak berhenti siksa yang pedih dari itu kaum yang berlebihan ketika menangkap pesan yang disampaikan oleh para rasul. Bal antum qaum musrifun. Bahkan kalian orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengakhiri di ayat ke-21. Menarik ayat ini. Waja'a, dan dia datang min aqsal madinati, dari penjuru kota, rajulun, seseorang. Disuruh mengingat kita ketika ada seseorang dari penjuru kota itu bergegas-gegas datang. Siapa orang yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Habib bin Najjar. Habib bin Najjar itu datang. Kenapa? Habib bin Najjar itu adalah orang yang alim. Habib bin Najjar itu adalah orang yang ahli ilmu. Banyak ilmunya dia. Habib bin Najjar itu adalah orangnya abid, orangnya ahli ibadah. Kenapa dia datang? Karena dia melihat para utusan itu didustakan oleh masyarakat suatu negeri, yaitu negeri Antakya. Nggak terima dia. Lalu mereka dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikuti oleh kamu sekalian. Siapa? Orang-orang yang diutus itu ikuti saja. Siapa yang ngomong begini? Yang ngomong begini adalah Habib bin Najjar. Siapa Habib bin Najjar? Dia adalah alim, orang yang berilmu, abid, orang yang ahli ibadah. Ya, dia memerintahkan suruh mengikutinya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti. Siapa utusan itu? Utusan itu sifatnya apa? La yas'alukum ajra. Dia tidak minta gaji dari kalian. Utusan yang menyampaikan kebenaran itu tidak minta gaji, tidak minta bayaran. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu cirinya. Tidak minta bayaran,
untuk menyampaikan kebenaran, dan dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Kalau ada dua karakter ini, kata Habibie Najjar, ikuti dia. Ikuti dia. Tetapi kalau sudah memakai bayaran, nggak masuk di sini dia. Nggak boleh. Dikatakan la yas'alukum, dia tidak meminta kepada kalian. Apa? Ajran iman. Itu karakter sebuah seorang utusan, karakter seorang rasul. Jadi kalau misalkan Pak Abu Yasin diundang, Pak Abu Yasin diundang ke Wuluan, yang undang Pak Buhari. Pak Buhari, kalau saya datang ke Wuluan, dijemput sekian. Kalau tidak dijemput, datang sendiri, sekian. Maka pertanyaannya, kalimat ma la yas'alukum ajran itu ada di mana? Coba itu. Nggak boleh. Itu karakter seorang utusan. Ma la yas'alukum ajran diulang sampai 4 kali baru. Kenapa? Supaya terngiang-ngiang di sini. Wahum muhtadun. Mereka mendapat apa yang terjadi? Apakah Habibie Najjar itu selamat dengan ucapan hanya mengatakan ikuti dia? Ucapannya Habibie Najjar ini didengar oleh Antikas, Raja Antikas. Ketika didengar oleh Antikas, apa yang terjadi? Perintah kata tertangkap dia, ditangkap dia. Cuma mengatakan seperti itu. Cuma mengatakan ikuti dia. Dia itu loh orang yang tidak minta bayaran. Dia itu loh orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu wis ditangkap. Habibie Najjar itu cuma ngomong begitu aja jadi dihukum. Kenapa? Ya karena pimpinannya Antikas, orang musyrik yang membawa masyarakat kepada kesyirikan. Disiksa Habibie Najjar, dipenjara dia. Akhirnya siksaan itu mengantarkan dia ke dalam kematian. Habibie Najjar itu cuma mengatakan ikuti dia, orang yang tidak minta bayaran, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa sampai dia binasa. Apa yang terjadi? Allah murka dengan perlakuan seperti itu. Allah murka dengan perlakuan seperti itu. Kenapa? Dia orangnya alim, orangnya berilmu, dia ahli ibadah, dia memerintahkan, menyampaikan supaya mengikuti kebenaran. Ditangkap, disiksa, goncang arsy. Makanya ibu bapak hati-hati kalau dengan ulama. Ulama itu darahnya pahit. Ulama itu beracun. Ulama itu hatinya bisa menggetarkan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Apa terjadi? Allah murka. Allah hancurkan kerajaan Antakya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya? Apakah dikirim malapetaka saja? Tidak. Hanya dikirim seseorang. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di jundin minas sama. Allah tidak menurunkan pasukan, tidak. Tapi juga diturunkan seorang saja dari langit.
Dan Al-Bidayah Nihayah mengatakan, siapa seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ulama yang dipecundangi oleh Antikas dari negeri Antok. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke bumi malaikat Jibril, lalu dikatakan di ayat yang 29, apa katanya? Ingkanat ila syahatan wahidah. Dia hanya teriak sekali saja, fa'idahum hamid. Maka ketika itu mereka seluruh penduduk itu mati binasa. Cukup dengan satu teriakan saja. Teriakannya malaikat. Sekali teriak seluruh penduduk binasa. Kenapa? Yang teriak malaikat. Kenapa malaikat datang? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Aras sedang goncang. Kenapa aras goncang? Karena ada ulama, abid, orang yang berilmu, ahli ibadah sedang dipecundangi, sedang disiksa, sedang disalah-salahi. Siapa yang nyalahi? Antikas. Dari mana? Antikas. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, waktunya sudah habis. Hati-hati dengan ulama. Hati-hati dengan orang ahli ibadah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Dan demikian Pak sekalian, sudah kita cermati sama-sama tentang kisah Ashabul Qaryah. Ini terdapat dalam surat Yasin yang sering kita dengar, dua kali itu pernah kita baca. Terima kasih, mari kita masih ada waktu sambil menunggu sarapan ini. Kita dua yang pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Ya Pak Abu Yasin, ya silakan Pak Yasin. Sedangkan saya yang diakhiri karena menunjukkan yang diakhiri terkagum-kagum. Bagaimana hukum saya yang berkaitan seperti itu? Apakah masuk dosa? Terima kasih. Apakah kagum itu dosa? Ayo coba dijawab. Apakah kagum itu dosa? Belum tentu dulu. Tunggu dulu. Lebih baik kita definisikan dulu, letakkan dulu makna dari syirik. Makna di syirik itu kalau Quran mengatakan wa minan nasi mayyatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu mengantarkan kita kepada pemahaman. Satu, yang namanya syirik itu kalau kita meletakkan dua cinta, yaitu cinta kepada Khalik dan makhluk.
cinta kepada Allah dan kepada ciptaannya. Nah, ketika kita membandingkan mensejajarkan cinta kita kepada Allah dan selain Allah, itu namanya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah yang pertama. Nah, apakah ketika mengagumi sesuatu kita sedang menggandengkan cinta kita kepada Allah dan kepada selain Allah itu? Misalkan ketika kita melihat sulap permainan yang menakjubkan seperti itu, apakah kita itu menyamakan permainan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu berpulang pada pribadi masing-masing. Kalau itu tidak, maka kita tidak melakukan kesyirikan. Kita tidak melakukan kesyirikan kalau kita tidak mencintai tontonan itu seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya, maksudnya begini, delok TV itu ada tontonan yang menakjubkan, senang kita. Begitu teriak adzan dipatahin TV-nya, tes berangkat ke masjid, enggak. Pak Yasin tahu enggak itu? Nah, barangkali yang ditanyakan adalah pelakunya atau Pak Yasinnya. Oh, kalau yang nontonnya, yang enggak. Kalau yang nonton kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan di TV itu, lalu dia terbuai, dia kagum-kagum sampai ada adzan tidak dengar, nah itu masalah. Itu masalah. Mencintai tontonan sama dengan melebihi mencintai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masalah. Itu masalahnya di situ. Bagaimana solusinya? Jawabnya baca istighfar yang banyak. Dan itu sering terjadi pada kita, termasuk yang tidak. Gitu ya, termasuk aku kadang-kadang, tapi berusaha untuk kita. Yuk silahkan. Satu ya, enggak apa-apa. Jawab singkat.